baik untuk memberikan talks berkenaan dengan dosa dan pertobatan. Oke, jadi saya cakap, oke, boleh. Tapi ingatkan saya a day before that, saya beritahu Aunty Doresa. Jadi on hari Rabu kemarin dia ada message, besok kalau ada kami punya doa, ya betul limpah-limpah melihat Netflix. Saya besok, baru ingat, aku belum boleh punya slide. Jadi memang macam-macam. Kalau panjang, aku boleh beritahu kau, tapi few days sebelum benda itu terjadi, kamu mesti message aku pasal banyak yang dipikirkan. Oke. Lab 101. Kenapa di dalam pelajaran sains ada dibuat 101 ataupun computer study 101 ataupun English 101. 101 itu adalah permulaan kepada sesuatu pengajaran. Oke, permulaan kepada sesuatu pengajaran. Oke, jadi saya pakai lab 101 untuk semua kita ni belajar, bukan pasal saya ni expert pasal dosa, tidak. Bukan, tapi saya berfungsi apa yang saya tahu pasal dosa. Pasal dosa ini adalah sesuatu yang sungguh besar, sesuatu yang meliputi semua aspek, luar, dalam, atas, belakang, depan, kiri, kanan. Okay? Dosa tidak dapat ditentukan dengan satu perkara, tapi dosa ditentukan dengan iman. Kenapa dosa ditentukan dengan iman? Kalau orang itu tidak ada iman, baginya tidak akan ada dosa. Oke, nanti kemudian kenapa? Kalau orang itu ada iman, jadi ia punya prinsip dosa itu akan hadir di dalam kehidupannya. Alright. So memahami dosa, pengakuan dosa dan kerana iman, ini saya akan mengambil peluang ini untuk membawa saudara dan saudari ataupun memperkenalkan kehadiran ilahi itu divine mercy. Tadi lihat shot video ke. Oke. Sedikit penerangan tentang video ini. Kamu tahu pasal Madeleine, okay? Ia didapati melakukan dosa perzinahan. Jadi di dalam agama Yahudi, siapa yang berzina mesti diumpat pakai batu sampai mati. Akan tetapinya adat ini ataupun dia punya sistem ini bias berat sebelah. Kalau orang berzina, siapa yang terlibat di dalam perzinahan? Lelaki dan perempuan. Tetapi kenapa perempuan saja yang dihukum? Lelaki itu mana? Jadi ia adalah sistem yang bias, yang berat sebelah. Jadi tadi melihat di sini tadi
Yesus beritahu orang, siapa yang ada dosa, ia yang awal membuang batuan itu. Dan tak ada seorang pun orang Farisiani yang membuang batu. Pasal orang tahu orang berdosa. Dan apa yang Yesus katakan kepadanya? Bertobat dan berhenti membuat dosa daripada sekarang. Okey. Okey, pendahuluan. Masa Prapaskah adalah waktu refleksi, pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Refleksi di dalam Yakub Iman, refleksi itu untuk kita mulai ke diri baru dengan Tuhan, engkau renungan kita mikir ke baru nama terjadi dalam penghidup kita. Kita melihat balik apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Tahun lepas kita sudah mengalami musim lent dan puji Tuhan kita tahun ini telah diberikan kesempatan untuk menjalani musim lent lagi. Jadi di dalam sepanjang tahun itu, selepas musim lent yang tahun lepas dan musim lent tahun ini, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan apa yang telah kita berikan kepada Tuhan, itu yang menjadi titik reflection, reflection kita dan titik pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Itu yang dinamakan kembali kepada Tuhan. Tanpa renungan, tanpa merenung apa yang kita buat di dalam kehidupan sehari kita tidak akan kembali kepada Tuhan. Fokus utama adalah mengenali dosa, bertobat dan mengalami ataupun merasakan ataupun mengenal kerahiman Ilahi. Okey, mengenali dosa itu aku rasa aku dapat terangkan banyak tu. Pasalnya kita ni tahu apa itu dosa, lebih-lebih lagi kalau kita melihat orang lain. Semua pakar. Tapi dosa diri sendiri yang kita yang kenal. Kalau orang lain semua pakar, apa yang orang yang tahu tadi tahu. Orang yang tadi lihat itu dia tahu apa dosa dia tadi sudah tahu. Tadi semua pakar tu kalau melihat dosa orang. Tapi melihat dosa tadi sendiri kita tidak dapat. Kenapa? Pasal mata kita ke depan. Kalau mata kita ke dalam tadi boleh melihat. Tadi boleh melihat dari sendiri. Pasal mata tadi ke hadapan. Macam mana tadi mau melihat dosa tadi? Ia tak dengan reflection. Tadi mesti reflect. Tapi mata batin tadi itu tadi pakai untuk melihat diri tadi sendiri. Jangan pakai mata kasar lagi. Kalau mata kasar lagi, semua orang aku boleh buat satu buku. Pasal ini satu buku dosanya, ada satu buku, ada 2 volume. Ada seorang itu 3, pasal 1, 2, 3. Tapi diri sendiri banyak mikirkan. Apa aku cakapkan arah pada di karangan dosa pun ni langsung ada keluar ni. Rasanya dia berdosa. Pasal dia tidak pernah membuat reflection. Dia tidak pernah merenungkan pasal apa yang dibuat oleh diri sendiri. Di dalam kisah para rasul, sebab itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Apa yang cakap dulu? Bukan dia cakap bertobat, dia cakap sedar. Sedar dulu. Kalau tadi sudah sedar, baru ada rasa pertobatan datang. Kalau kau cakap orang cakap bertobat, musim Tuhan kan datang sudah terkenal apa yang mau bertobat. Kau tak ada rasa nak bertobat, pasal kau belum sedar. Suatu sedarlah dan bertobatlah. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan merosakkan hubungan dengannya. Pendek. Explanation-nya yang pendek, dosa. Dosa ini kalau ia bertentangan dengan apa yang Tuhan cakap. Misalnya, Tuhan suruh kau ke kanan, kau ke kiri, itu dosa. Tuhan suruh kau ke kiri, kau ke kanan, itu dosa. Tuhan suruh kau ke depan, kau ke belakang, itu dosa. Faham? Simple, yang simple. Pasal aku dapat cakap, kau berdosa, kau mesti duduk belakang baru kau dah dosa.
Kalau tu baru di depan sini, baru nama itu bukan macam itu. Apa yang bertentangan dengan perintah Tuhan? Tuhan suruh dari kesian orang lain, aku pilih dua orang ini saja yang aku suka. Yang lain mana saja kamu, itu dosa. Okay? Apa yang melanggar terhadap hukum Allah? Ada 3 jenis dosa utama dalam ajaran Katolik. Dosa asal, dosa ringan, dan dosa berat. Dosa asal, dosa ringan, dan dosa berat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jangan tadi ambil mudah, dosa ringan, aku banyak dosa ringan, dosa berat ada banyak. Jangan macam itu. Di mata Tuhan lain, mata dari manusia lain. Ingatlah, kalau kau beritahu, aku banyak buat dosa ringan saja, dosa berat ada aku buat, kau belum sadar. Kau belum sadar, kamu belum sadar lagi. Bagi kamu ia adalah ringan. That's why kamu melihat dosa orang pasal lagi dari dosa kamu. Pasal bagi kamu dosa kamu itu adalah ringan. Sebenarnya di mata Tuhan ia adalah dosa berat. Dosa asal, di dalam kelas RCD ada diterangkan apa itu dosa asal. Dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa akibat ketidaktaatan mereka di Taman Eden. Dorang dua tidak mengikut apa yang Tuhan cakap. Tuhan cakap jangan makan buah apple itu dimakan. Out of beribu-ribu buang di dalam itu dimakan. Sekali aku pun berpikir juga, Tuhan ini yang ku tahu ya, dorang dua ni dah pandai ikut arahan. Kenapa ditanam apel itu di dalam itu? Cuba tanam di luar tamannya, dia juga tidak dapat makan buah-buah. Tapi ini kerja Tuhan. Tuhan disuruh makan buah apel itu, buah itu yang dimakannya. Jadi itu adalah dosa yang pertama yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Jadi itu adalah dosa asal. Dosa asal yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Kalau tadi masih lagi manusia, dosa asal lagi akan tetap berada di dalam badan tadi. Di dalam badan tadi. Kecuali kalau orang ya anjing kucing itu adalah manusia. Tetapi ia dibersihkan melalui sakramen baptism. Semua tadi yang sudah baptis, and then yang akan baptis masa bulan 19 hari bulan 4, akan dilepaskan daripada dosa asal. Jadi tadi ada dosa asal. So jangan disebut lagi daripada aku mengkonfes dosa Adam dan Hawa, jangan macam-macam. Dosa asal sudah kena sudah kena cuci, sudah kena buang. Efeknya ataupun dampaknya tetap terasa di dalam kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Maksudnya pasal dosa tadi, dosa asal tadi, yang membuatkan tadi ketagihan membuat dosa lain. Ketagihan. Walaupun yang tadi lakukan itu bagi tadi bukan dosa. Bercakap pasal orang, mengeluh setiap hari mengeluh. Tahu siapa yang ada kena bagi cabaran lain 40 hari? Aku ada sediakan, aku share sama Doris. Siapa yang ada? Cabaran hari ke-9 hari ini, elakkan mengeluh. Mengeluh. Jadi bacaan hari ini pun jangan mengeluh. Jadi mengeluh itu ada komplain itu kita mana, jangan mengeluh. Jadi aku disuruh telepon dia kawan bercerita, tanya tu, jangan mengeluh. Datang guru besar, tahan. Jadi jangan mengeluh. Mengeluh itu dosa ringan. Pasal dia melawan obedient tadi ketaatan. Walaupun tadi anda suka apa arahan orang bagi tadi, ikut saja walaupun sakit.
Oke, di dalam Roma bagi 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang daripada Hawa tadi ya, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Oke, kenapa di dalam Bible ada mengatakan kenapa lelaki ada Adam apple tapi bini-bini tidak ada? Ini akan mapel ke depan di dalam English. Bini-bini dada. Dia tak dapat dibuang. Kalau lihat orang itu berpakai bini-bini, dia saja lehernya tu tahu itu yang tulen original ataupun bukan. Kecuali di Thailand lah, rumah sakit ada orang membuang pandai dokter operate supaya jadi macam bini-bini. Pasal menurut tradisi Hawa makan buah hatu, ia makan sampai ke parutnya sudah. Tetapi masa Adam makan, baru ia akan menalan. Tuhan panggil dia, Adam mana kau? Jadi Adam sempat menalan buah hatu. That's why dia desak sini. And then because of buah hatu sampai ke perut Hawa, Allah mengatakan yang keturunan Hawa ataupun perempuan akan mengalami kesakitan yang betul-betul semasa beranak. Dosa Hawa itu. Soalnya sampai kepada buah providence itu tadi ya. Okay, let us go to the next slide. Okay, dosa ringan. Dosa kecil yang melemahkan hubungan dengan Tuhan tetapi tidak memutuskannya. Ia dosa, masih lagi dosa tapi ia ringan. Ia melemahkan tetapi tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan. Sorry, aku dari sini aku punya mau sampai. Oke, ia memutuskan hubungan dengan Tuhan tapi ia melemahkan. Kalau setiap hari hubungan ini dilemahkan, dilemahkan dengan dosa-dosa kecil ini, ia boleh memutuskan hubungan. Walaupun secara tidak langsung ia tidak dapat memutuskan masa itu, tetapi jika ia dilakukan setiap hari, hubungan dengan Tuhan pun akan putus. Macam mana dosa-dosa ringan ini? Macam yang tadi mengeluh, setiap hari kan mengeluh saja. Ada positif things yang keluar daripada pikirannya. Semua kalau orang jawab, tadi sekarang tadi makan sama-sama. Malas kue. Karena habis lagi duit wani kan balik minyak lagi. Lepas tu besoknya kau bawa makanan tadi sama-sama makan makanan betapau. Malas lagi bukan awal lagi ini semua karena malas. Dia mengeluh. Tak ada yang positif di dalam pikirannya. Ia boleh melemahkan hubungannya dengan Tuhan, melemahkan hubungannya dengan orang lain. Contohnya, indah sabar. Kebohongan kecil artinya pirabli bohong sunnah. Tahu kamu ada datang kawan itu ya kali kata datang ke rumah karena kita waktu dada jadi apa? Bohong sunnah, jadi kan menyelamatkan kawan. Itu dosa kecil. Kelalaian dalam doa ini di mana tadi lupa untuk berdoa. Seharian itu tadi mesti ada berdoa sekali. Paling kurang pun 5 menit. Mesti. Kamu pikirkan di dalam minggu ini berapa kali kamu tidak berdoa? Ataupun berapa kali kamu berdoa di dalam seminggu ini? Di dalam sehari, adakah kamu mengingatkan Tuhan? Ataupun kamu bangun taruh jalan dan sekarang balik malam tidur. Pasal ini aku cerita pasal sudah kena bidik dari Damen lah. Bangun pagi sembahyang, malam pun sebelum tidur sembahyang. Jadi kalau di dalam setiap hari itu aku drive ke sekolah, aku akan berdoa tuh di dalam kereta tu sampai aku sampai di sekolah. Lepas tu balik sekarang pun sama. Dia tahu lah sudah jadi kebiasaan. Sampai kan kalau malam kami minum, mabuk, aku kan tidur, aku sembahyang. Aku dah tahu Tuhan terima ini, tapi pasal sudah kayak kebiasaan, ya kebiasaan, mabuk tadi pun hati pun,
Jadi kebiasaan. Jadi benda macam ini tadi boleh bukan benda memabukkan Tuhan. Berdoa tu, ia tidak kira masa. Di mana saja kamu. Mas kalau kamu student, sambil kamu menulis satu, sekali-sekala kan kamu mesti stop, pause, say your prayer. Kamu yang bekerja juga suri rumah, kalau anak sudah sekolah nanti sudah turun, cuci pinggan, Bapa kami yang ada di surga dimuliakan, ada masalah. Ada satu order, sister punya order, aku lupa, Mercedes ke Poli. Dorang tidak dapat bercakapkan, dorang tidak dapat bercakap kalau dorang buat kerja, dorang berdoa. Kita kalau yang mencuci pinggan itu berdoa tidak apa-apa kami yang ada di surga dimuliakan namamu bercakap. So boleh dijadikan sebagai kamu punya habit. Ini semestinya kamu duduk di depan altar, kamu berdoa semua masa kamu memasak pun kamu boleh berdoa. Okay? Jangan panjang sekarang habis yang kamu masak itu kamu kandung berdoa kamu atau habis. Okay? Kelalaian dalam doa ini yang penting. Dapat dihapuskan, dosa ringan ini dapat dihapuskan melalui doa. Doa tadi minta pengampunan dari Tuhan. And then amal kasih itu bersedekah. And then menerima Ekaristi. Jadi tadi mesti datang ke misa kudus. Jadi kalau tadi sudah menerima tubuh dan darah Yesus, kita diminta pengampunan, dosa-dosa kecil tadi akan terhapus. Okay? Jadi kalau kamu setiap hari datang misa kudus, jadi dosa kecil kamu itu akan setiap hari terhapus. Kalau seminggu sekali lah. Di dalam 1 Yohanes bagi 1 sampai 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Macam yang tadi. Tadi lihat dosa orang, tapi tadi tidak dosa. Kau tu yang menggunakan nyanyi, kau mana ada salah, kau yang salah dulu. Jadi tidak ada kebenaran di dalam kita. Kebenaran itu siapa? Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu Yesus. Di mana Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau tadi berkata kita yang berdosa, Yesus ada dalam kita. Jadi baiklah kita mengaku diri berdosa supaya Yesus ada. Pasal Yesus datang arah orang yang berdosa seperti saya dan saudara-saudari. Ini yang paling berat. Dosa berat. Dosa berat ini saudara dan saudari, jika dilakukan dan tidak dikompes, tidak membuat pengakuan dosa kepada padri semasa tadi mati, roh tadi akan masuk ke dalam api neraka. Dosa berat. Ingat dong. Dosa berat. Jika dilakukan dan tidak dibuat pengakuan dosa kepada padri semasa mati, roh tadi akan masuk ke dalam api neraka. No matter how good you are when you are alive, tetapi satu daripada dosa berat yang kamu lakukan akan membawa kamu ke dalam api neraka. Pelanggaran serius terhadap hukum Allah yang memutuskan hubungan dengannya. 3 syarat dosa berat, hal yang serius, melawan 10 perintah Allah. Tahu apa 10 perintah Allah? Kalau anda tahu, Google, senang. 10 perintah Allah secara Katolik. Pasal masa ini banyak jenis Allah. Takut sekarang yang di India orang ataupun ada 10 perintah lain itu. 10 perintah Allah secara Katolik. Google. Kalau satu daripada perintah aku tadi lawan, tadi langgar, tadi tidak membuat pengakuan dosa kepada padri, ia akan memusnahkan hubungan tadi dengan Tuhan. Kalau memusnahkan dan memutuskan hubungan tadi dengan Tuhan, macam mana tadi kan ke surga kalau tadi mati?
Kami tidak akan berada di dalam hadirat Allah. Salah satu contoh, salah satu perintah Allah yang pertama apa? Satu perintah Allah yang pertama tidak apa? Ataupun kalau di dalam iman, hanya isi perkara bukai selain daripada Allah sesuanya. Jangan ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Bapa. Oke, so ya macam itu. Jangan ada dua Tuhan. Saya tidak tahu kalau di dalam bangsa ataupun lain, tetapi dalam iman yang ini very serius, especially yang berada di Sarawak, Kalimantan. Jika mereka berada di dalam pandan, dorang akan datang ke gereja setiap minggu sembahyang misa, tidak kira Katolik ataupun Anglikan ataupun Methodist ataupun ada Protestan, mereka akan datang. Tetapi apabila mereka balik ke rumah panjang semasa gawai, mereka akan mengadakan ritual miring. Ritual miring. Bagi mereka itu adalah adat. Kita tidak boleh buang adat karena orang takut, kita takut orang tahu kita ibadah. Kalau orang dengar kau cakap ibadah, tahu orang kau ibadah. Ini payah kau pakai pakaian namanya itu kena depan pun orang mau diibadah. Jatuh ibadah kata orang mau diibadah. Adat dan namanya adat atau pengarang sama adat dan nama pengarang Melayu. Adat dan agama tidak sama. Apa yang memimpin ataupun apa yang membimbing kita ini supaya tidak meninggalkan moral kita sebagai iman, itu adalah adat. Tetapi apa yang diberikan kepada Tuhan perkara itu adalah pengarang ataupun itu adalah agama. Uji kita miriam, apa yang kita berikan? Kita persembahkan korban yang tadi miriam ditanya naga siapa? Naga sida kalian, naga sida pengayomi, naga sida kumaya. Jadi ia adalah agama. Tapi kalau ada macam adat kawin, kita mesti ada Indo, ada Muay, ada Babu Isang, kalau kawin, atau ada. Tetapi apa yang melibatkan persembahan kepada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Allah dan Yesus itu adalah agama. Ia bukan adat. Ingat, kita yang Katolik jangan sekali-kali membuat benda itu. Itu adalah pelanggaran perintah Allah yang pertama yang mesti kita buat pengakuan dosa kepada Tuhan. Pasal kamu sudah menyembah Tuhan. Di dunia ini kita mau sida kalian sida bunga-bunga itu tadi membiang kita, memain kita, jaga kita, tapi mati tadi mau ke surga. Mati tadi menggunakan Tuhan. Aku pun dapat berpikir, I cannot blame Gen Z masa ini. Di dunia ini masa hidup tadi menggunakan orang lain untuk menolong tadi. Tetapi sudah mati tadi mau ke surga. Kenapa mati? Ini ikut tempat orang lain tadi. So, it's a question yang perlu tadi pikirkan. Sebagai orang Katolik jangan tadi buat. Tadi sudah mengaku Yesus satu Tuhan, Yesus satu Juru Selamat, Yesus satu Raja, Yesus satu saja satu-satunya. Yesus satu itu saja tujuan tadi. Di mana Yesus tinggal di surga, sana tak tujuan tadi. Jangan tak lain. 10 perintah Allah. Jadi malam ini aku mau kamu balik Google apa 10 perintah Allah itu, and then pikirkan mana perintah yang sudah kamu langgar masa confession dan sekarang go and confess seperti especially yang muda-muda itu. Hormatilah ibu dan bapamu. Itu adalah perintah Allah yang keempat. Hormatilah ibu dan bapamu. Kalau kamu tidak menghormati ibu dan bapamu, dosa berat dosa. Tuala yang pindah itu ya aku bermula-mula. Agak masak nasi iya pindahmu saja. Aku iya tuan.
Dosa berat. Melanggar ataupun tidak menghormati ibu dan bapa. Dan kesadaran penuh bahwa itu adalah dosa. Malam ini kamu tahu apa yang kamu lakukan itu, kamu sadar bahwa itu adalah dosa. Karena kamu datang dan aku explain dengan kamu. Kalau sebelum ini kamu ingat sadarkan itu dosa, jadi Tuhan boleh maafkan. Bonus kamu datang malam ini. Kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah dosa, confession adalah pada. Tidak ada salah kamu tulis. Kalau besok ada confession malam ini kamu tulis apa yang kamu sebut itu. Datanglah kepada sana kamu baca di sana. Oke? Kehendak bebas untuk melakukannya. Maksudnya kehendak bebas kamu buat dia tanpa rasa guilty, tanpa rasa bersalah. Ada kamu melihat di dalam video yang bini-bini kali mendulang, menerajang mamanya yang sudah tua itu, melihat kamu. Ditulangnya dari yang ditandang. Dia tahu itu adalah kehendaknya sendiri. Itu sudah dosa. Jangan tadi buat macam itu. Jawab, nauzubillah. Contoh pembunuhan, pembunuhan manusia bukan pembunuhan binatang. Membunuh binatang itu untuk makanan bukan dosa, tapi membunuh suka-suka itu dosa lah. Membunuh suka-suka, tapi macam tadi sembelih ayam, babi, kerbau itu adalah itu pasal untuk makanan tadi. Tapi pembunuhan manusia adalah berdosa. Sia-sia tadi bercakap pasal dosa berat. Ramai orang aku dah pernah bunuh manusia. Ada di antara umat tadi dari segelintir umat Katolik sama Kristen yang tidak mengetahui bahwa pengukuran anak adalah dosa pembunuhan. Abortion. Ingat, pembunuhan anak ataupun pengukuran secara langsung ataupun secara tidak sadar adalah dosa berat. Abortion. That's why gereja tadi melarang pengukuran kandungan, kecuali ia boleh menyebabkan ibu yang mengandung ataupun ada risiko berat. Kalau ia dari dokter mungkin, tapi kalau ia ada sebab kenapa ia mesti mengukurkan anaknya itu, ia adalah dosa berat. Ingat perzinahan ini apa yang aku ceritakan dengan kamu tahu. Penyembahan berhala yang aku sebut tadi. Masa ini tadi dapat yang lihat orang dapat patung-patung yang sembah yang bagi makan dan macam-macam lagi. Tapi di dalam bangsa tadi yang aku cakap itu tadi ia menyembah dua Tuhan. Mati yang mau ke surga, tapi di dunia ini yang mau ikut agamanya. Very sad to see ada seorang dari Kalimantan, ia Katolik. Aku melihat pun gini-gini kepala. Melihat TikToknya, ia tidak salah ini memperjuangkan adat Dayak Iban, tapi ia ikut orang membuat piring atau apa, lepas tu orang pakai ayam dia membuat tanda salib. Lepas satu yang sakitnya lagi, ia katekis di gereja hari Minggu ia bawa sembahyang aku gili-gili kepala aku, oh my God, sekalinya aku orang Katoliknya tapi aku mau perjuangkan adat Dayak. Ada caranya memperjuangkan adat itu, yes. Tapi yang diperjuangkan ini menyimpang daripada apa yang Tuhan maukan. Very sad. Aku berkata kepadamu, dalam Matius bagi 12 ayat 31, ini dosa yang tidak dapat diampunkan. Dosa yang tidak dapat diampunkan. Setiap dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat ataupun dosa terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa ya dosa terhadap Roh Kudus ini? Aku ada tulis. Dosa ataupun menghujat Roh Kudus. Apa yang kamu cakapkan? Aku dah percaya Yesus, aku dah percaya Allah Bapa, aku dah percaya gereja, aku dah percaya
Matius, aku dah percaya Uncle Raymond, aku boleh diampuni Tuhan. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Maksudnya tidak akan diampuni. Yesus bercakapnya, bukan aku, walaupun nama itu Matius. Yesus bercakap di dalam Injil Matius bahagi 12 ayat 31. Siapa yang berdosa terhadap Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Kesatu, menolak karya Roh Kudus. Menolak karya Roh Kudus. Kedua, menyatakan karya Roh Kudus sebagai kuasa jahat. Kalau ada orang, aku ingat cerita dorang mama back in 1990. Jadi masa itu umur aku dalam 3 tahun lebih ke 4 tahun lah. Okay. Dorang ada seminar di Limbang. Dulu tahu-tahu lah perjalanan ke satu tempat itu bukan macam masa ini naik saja kereta, doi sampai di Diri. Dulu payah. Jadi dorang terpaksa lalu dari Kubung baru ke Limbang. Ikut seminar yang pertama diadakan di Gereja Limbang. Seniman. Sekali semasa seminar, pada tu macam mana ya membagi seminar. Sekali ada tekanan di dalam manual itu, tekanan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus itu bekerja. Sampaikan 2 orang bini-bini itu pingsan. Lepas pingsan itu terus berkata di dalam bahasa yang orang dengar. Pasal bahasa itu dunia belum tahu kerajaan Roh Kudus berbahasa dengan bahasa Roh. Belum tahu. Sampaikan orang start bekerja, orang tak tahu apa-apa tentang seorang katekis masa itu yang apa disuruh berani. Yang ini bukan Roh Kudusnya, ini kuasa jahatnya. Roh Kudus hanya ada arah pendiri sama bishop saja. Katekis satu juta. Terus Joko baru orang mama itu paling mana mati juga ketemu membawa yang orang ini masih lagi kerana kerja Roh Kudus. Yang ia dapatkan. Tapi ketika satu tadi, ia sudah membuat penghinaan macam-macam ini. Di dalam masa satu anaknya meninggal aksiden. Kita tidak tahu sama ada itu adalah hukuman baginya ataupun apa. Tapi itu adalah menyatakan karya Roh Kudus sebagai kuasa jahat. That's why kalau dari mendengar orang berbangsa roh di dalam prayer meeting apa, tadi minta Tuhan membagi tadi kurnia untuk mengetahui roh itu sama ada yang roh Tuhan ataupun roh jahat. Jangan terus oh ya lain bahasa roh ini bahasa Edon, bahasa India, jangan macam itu. Jadi berdoa Tuhan, kau bagi kami kurnia untuk mengetahui bahwa ini bahasa roh ataupun bukan. Okay, atau menyatakan karya Roh Kudus sebagai kuasa jahat. Kesatu, kedua, kalau tadi datang ke satu gereja, ada sebilangan orang Katolik yang ingin mau melihat ada statue, katanya ini menyembah berhala. Baik, tadi bukan menyembah statue, itu ada kan tadi datang ke sana, bawa culuk nyamuk itu, mayang pada itu dada. Tapi tadi membagi penghormatan kepada orang yang dipresent statue itu. Ia membolehkan tadi menyalurkan doa tadi, boleh memfokuskan lagi. Atau maksudnya statue boleh di bervideo, bukan tadi menyembah itu. Sekalinya dia yang kuasa jahat punya ini. Itu menolak memuja Roh Kudus dan penghinaan terhadap keselamatan. Yesus adalah keselamatan tadi. Siapa yang menghina, semoga Tuhan memberikan belas kasihan. Tetapi Yesus sudah mengatakan hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu yang beritahu. Jadi saudara dan saudari, simpan ayat Matius bagi 12:31 ini di dalam hati tadi. Apa saja yang terjadi, dan minta Tuhan menolong tadi. Okey, jangan terus datang kepada
decision sendiri, itu bukan dari Roh Kudus. Yang ini baru dari Roh Kudus. Yang belakang itu bukan, ya. Jangan macam itu. Biar Roh Tuhan yang bekerja, bukan tadi yang menentukan. Roma bagian 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kurnia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang mati di dalam dosa, maut. Tetapi siapa yang hidup, siapa yang mati di dalam Kristus kekal, karena Yesus adalah Tuhan kita. Itu maksudnya Roma bagian 6 ayat 23. Oke, sakramen pengakuan dosa. Ini kamu tahu sudah, bagi yang akan menerima sakramen baptisme, tidak payah membuat pengakuan dosa. Dosa sakramen mana? Yang baptisme. Tetapi yang akan confirm, yang akan menerima sakramen penguatan, dan saudara dan saudari termasuk saya mesti membuat pengakuan dosa paling kurang 2 kali setahun, masa Christmas sama musim Easter. So, bila pengakuan dosa di sini di kolam ada sudah karyanya. Ingatkan balik-balik setiap hari, ingatkan, turun. Bawa nota, tulis macam mana, simpan dalam buku, baca depan pada. Okay? Cara resmi untuk mendapatkan pengampunan dosa berat dan ringan. Dosa berat dan ringan. Dosa ringan boleh sabun, dosa berat boleh sabun. Jangan karena pada aku melanggar perintah Allah yang nomor 1, jangan macam-macam, bukan macam-macam membuat pengakuan dosa. Kalau kamu sudah tahu kamu melanggar perintah yang nomor 1, beritahu pada aku masa kembali ke kampung aku ikut orang miring. Macam-macam. Bukan saya aku melanggar 1, pada pun terpaksa ambil handphone Google dan apa yang kita. Okay, sabut macam-macam. Berani buat, berani sabut, berani tanggung, itu orang cakap. Okay, langkah-langkah. 1 tadi memeriksa batin, memeriksa hati tadi, memeriksa roh tadi. Okay, penyesalan yang tulus. Tadi menyesal, cakap tadi akan buat lagi. Mengaku kepada imam, kepada pedri, and then menerima meditasi daripada kamu buat rosary, sembahyang rosary 1 dekat kamu buat. Okay, apologi dan tekad untuk tidak berbuat dosa lagi. Okay. Ayat Alkitab 1 Yohanes bagi 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tadi mesti mengaku dosa tadi itu. Okay, jangan indah mengaku. So malam ini sekarang boleh sudah tulis dalam manusia sampai 1 buku, banyak pulang dosa tadi sampai dari bila yang akan habis. Okay, dosa berat dan dosa ringan yang selalu dilakukan. Okay, the last part saya akan membawa kepada kerahiman ilahi. Kenapa saya membawakan ini kepada saudara dan saudari? Because this is very interesting and cara yang mudah mendapatkan pengampunan dan belas kasih daripada Tuhan. Aku lupa membawa buku diary Saint Faustina. Aku ada diary Saint Faustina yang ditulis di dalam bahasa Melayu. Kalau kamu ada berjalan ke luar negeri, melawat ataupun datang ke gereja-gereja, boleh cari ini di kedai gereja. Tapi tidak semua gereja adalah aku dapat di Katedral Sekretariat Sibu. Tebal ya, pasalnya bahasa Melayu, tebal macam mana, dari Saint Faustina. Semua apa yang Saint Faustina dengar dari Yesus, ia tulis di dalam. Jadi Tuhan selalu siap mengampuni dosa siapa saja yang bertobat dengan tulus. Melalui Animations Divine Mercy, devosi kepada kerahiman ilahi diajarkan oleh Sister Faustina Kowalska. Okay, pernah buatkan di dalam kamu punya kerahiman ilahi. Okay, kalau tahun ini belum, boleh buat sudah musim ini. Doa Corona kerahiman ilahi sebagai sarana mendapatkan rahmat pengampunan. Oke, sekarang untuk beritahu kenapa. Oke, sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
kesaksian Saint Faustina kepada penampakan Yesus. Santa Faustina menerima penglihatan Yesus yang meminta devosi kepada kerahiman ilahi. Yesus menampakkan diri dengan dua berkas cahaya merah dan putih yang melambangkan darah dan air dari hatinya. Yesus berkata kepada Saint Faustina, semakin besar seorang pendosa, semakin besar haknya atas belas kasihku. Maksud Yesus, makin besar dosa yang kita lakukan, makin berhak tadi mendapat belas kasihan Yesus. Jangan kami rasa, aku ni orang berdosa, malukan anda, nanti Tuhan akan mengampunkan aku. Ini Yesus cakap kepada Faustina, semakin besar seorang pendosa, semakin besar haknya. Jadi tadi makin berhak untuk mendapat pengampunan dan belas kasihan daripada Yesus. Yesus juga mengatakan bahwa kerahiman ilahi adalah alat terakhir bagi dunia untuk menerima belas kasih sebelum kiamat, yang dipanggil kiamat. Divine mercy adalah alat terakhir untuk Tuhan membagi pengampunan sama belas kasih-Nya. Ingat tak? Kata-kata Yesus kepada Faustina, ini yang penting yang aku mau kamu tahu. Aku tidak dapat menghukum orang yang memohon belas kasihku, kerana aku mengampuninya dan menempatkannya dalam hatiku yang maha rahim. Siapa yang selalu berdoa di Divine Mercy ini, malam ke, pagi ke, ataupun jam yang dihaskan, yaitu pukul 3 petang, ini janji Yesus kepada orang itu. Ia tidak akan dapat menghukum orang itu yang memohon Divine Mercy, yang memohon belas kasihnya, kerana dia mengampuninya dan menempatkannya dalam hatinya yang maha rahim. Kalau aku bangun awal pagi, dengar sudah adik tua, kalau dia bangun awal dari aku, berbunyi itu sudah teleponnya lagu Divine Mercy. Eternal Father, I offer you, setiap hari. Selama aku sudah introduce Divine Mercy ini di Temurong, setiap hari sudah. Adikku akan mainkan ini awal pagi kalau ia bangun. Divine Mercy setiap hari. Dan ibu boleh jadikan contoh. Ini pandai baca, ini pandai pasang di YouTube ada. Semua sudah sadar. Sekalipun dosa-dosa mereka seperti darah, mereka akan dilebur dalam lautan belas kasihku. Itu Yesus cakap. Ini kira berapa banyak dosa tadi itu? Macam darah itu banyak itu kan? Tidak dapat dikira. Sekalipun dosa-dosa mereka seperti darah, mereka akan dilebur dalam lautan belas kasihku. Kalau tadi berdoa Divine Mercy, amalkan setiap hari. Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, aku pertama-tama membuka lebar pintu belas kasihku. Maksud Yesus di sini, tadi tahu Yesus akan datang kedua kali kan? Datang kedua kali untuk menghakimi yang hidup dan yang telah mati. Di dalam doa aku percaya Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Tetapi Yesus mengatakan kepada Saint Faustina, sebelum dia datang sebagai hakim mengadili yang hidup dan mati, ia pertama-tama membuka pintu lebar pintu belas kasihnya. Maksudnya, siapa yang selama ini mempraktikkan doa Divine Mercy sebelum Yesus menjadi hakim, ia akan membuka pintu untuk orang yang sudah meminta kasihnya ini tadi. Orang itu akan dimasukkannya, kamu ini akan dihakimi. Dan tinggal orang yang tidak pernah berdoa Divine Mercy akan dihakimi. Itu maksud Yesus. So, mana kamu pilih? Kamu mau Yesus datang sebagai hakim, ataupun kamu mau Yesus datang sebagai Tuhan yang pengasih? Kalau kamu pilih Tuhan yang pengasih, berdoa Divine Mercy. Kalau ini mau, tunggu tak Yesus datang sebagai hakim. Dan dia akan menghitung tadi punya dosa. Tetapi kalau dia datang sebagai Tuhan yang berpengasih, ia akan melihat dosa tadi. Pasal tadi minta belas kasihan Yesus. Itu maksudnya kepada Saint Faustina.
Very important, Jangan takut datang kepadaku, bahkan jika dosa-dosamu sebanyak pasir di laut, Yesus. Bukan pasir di pantai. Pasir di pantai yang tadi boleh lihat, pasir di laut. Dan ini termasuk yang dari pantai sama masuk ke dalam laut. Laut Cina Selatan, Laut India, Laut Pasifik, Laut Atlantik, laut apa lagi? Bukan yang laut itulah. Laut Ocean. Sebanyak pasir di laut, bukan pasir di pantai, Yesus. Tapi banyak pada dosa itu. Jangan takut katanya. Datang saja kepada Yesus. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8. Oke, ini adalah macam mana cara untuk sembahyang Chaplain of the Divine Mercy kerana Manilari. Mungkin nanti KUSK punya ketua boleh mengajar, membawa and then mengajar di rumah. Macam my mom ini pandai membaca, jadi saya ajar dia pakai YouTube. Jadi memang boleh pakai YouTube, dia pasang YouTube atau menyanyi sendiri. So ya itu jangan. Oke. Doa Corona Keraniman Ilahi dan doa pukul 3 petang. Corona ni macam doa rosary tu, boleh dipakai di dalam pakai rosary tadi, ataupun kamu boleh membeli yang khas untuk Divine Mercy itu. Aku masa tu balik di Filipina lah, masa pilgrimage ke Filipina. Tetapi ada seorang dari Sabah. Nanti aku forwardkan dengan Aunty Loresa yang punya Facebook. Kamu boleh request yang membuatkan rosary macam itu. Okay, rosary untuk karyawan ilahi. 35 RM saja harganya, baru 10 ringgit Brunei. Gawat tu dia punya batu, very nice. Okay. Didoakan sebagai ungkapan iman akan belas kasih Tuhan. Doa pukul 3 petang sore adalah waktu istimewa yang Yesus minta untuk mengenang wafatnya. Jadi kalau kamu sama aku kah, adikku kah, berjalan-jalan di kedai kah, ataupun minum-minum di rumah kah, jangan heran kalau handphone kami semua berbunyi pukul 3. Pasal alarmnya sudah di-set. Pukul 3 harus semua diam buat tanda salib dan berdoa. Ada doanya kan? You inspire Jesus for the source of life, God's purpose soul. Ada yang Melayunya, kamu boleh dapatkan Melayunya nanti. KUSK punya komiti boleh sediakan untuk umat. Pasal aku susah pun itu jadi hafal terus dia punya itu otomatik. Kalau aku tidur, ini masa puasa kami balik awal. Puasa itu sana aku sudah tidur. Pukul 3 bunyi jamku untuk berdoa tu. You expect Jesus for source of life, God's purpose soul. Jesus cakap, walaupun kamu bagi masa seminit saja pukul 3 tu, pintu syurga terbuka untuk mendengar doa Anda. Ia adalah waktu yang paling berkesan untuk mendapat belas kasih Tuhan, pengampunan dan memanjatkan doa kita. Memanjatkan doa tadi pukul 3 petang itu tadi. Jangan minta kereta. Bayangkan kalau Tuhan bagi kereta dari langit, karena kau mati. Mintalah sesuatu yang logik. Minta pengampunan, minta diberikan kesehatan, minta keluarga tadi diberkat. Janji Yesus kepada yang mendoakan Chaplain tadi Koronka akan memberikan rahmat besar terutama bagi orang yang sedang sekarat. Maksudnya orang yang akan mati ataupun di dalam kehidupan orang kejendak-jenaknya. Tadi boleh doakan. Kalau kamu tahu doa itu, kalau kamu tahu pasang sendiri di sana. Pasal Yesus cakap siapa yang mendengar ini, walaupun dia di dalam sakaratul maut, Tuhan akan mengampuni dosanya. Jadi pasang saja. Play saja di siringnya itu, walaupun dia macamnya tadi itu sadar lagi. Pasang saja siringnya biarkan dia mendengar. Divine Mercy. In English kah, bahasa Melayu kah, Iban kah, asal saja ada.
Di dalam YouTube cari saja doa kerahiman ilahi ataupun divine mercy. Dan setiap jiwa yang dengan penuh kepercayaan mengucapkan doa ini akan mendapatkan belas kasih. Tadi mesti percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan, akan berbelas kasih, akan kesiankan tadi dan mengampun dosa tadi. Itu maksudnya Tuhan. Dan akan membela mereka di saat kematian sebagai penebus yang maha rahim. Ingatlah, saat kematian bukan sebagai hakim, tapi sebagai penebus. Dan Yesus sebagai penyelamat. Ia tidak akan mengira dosa tadi. Itu yang tadi mau. Kalau aku yang aku mau mati. Bukan Tuhan bawa bukuan ini, ini dosamu, sekian dari bulan, sekian aku bukan. Aku tidak mau Tuhan. Aku mau Tuhan datang aku beritahu yang kau sudah ku ampuni. Aku bawa kau ke surga. Itu yang aku mau. Aku tidak tahu kamu apa yang kamu mau masa saat kematian tadi. Yesus datang sebagai apa? Tapi aku mau Yesus datang sebagai penebus yang berbelas kasih, sebagai penebus di penuh ngau pengerindu ngampun ke dosa aku kemudian dia doku badunya. Itu yang aku mau. Aku mau Yesus datang sebagai penebus. Jadi mengapa harus berdoa pukul 3 petang ini? Pada pukul 3 petang adalah saat Yesus mati di kayu salib. Ingat pukul 3 sesuai masa Jumat Agung kami sembahyang pukul 3. Pasal Yesus mati di atas kayu salib pada pukul 3. Yesus meminta Saint Faustina agar pada jam ini manusia menghormati dan memohon belas kasihnya. Jadi selama ini kamu tahu kan, kamu sibuk membuat apa yang kamu kerja kamu, ataupun tidur, ataupun melihat TV. So selepas hari ini, setiap pukul 3 stop. Bagi masa semenit untuk Tuhan, mengenang wafat Tuhan dan berdoa. Pukul 3 itu set jam kamu itu. Pukul 3 doa divine mercy ataupun pos semenit untuk Tuhan. Pada saat ini pintu belas kasih Tuhan terbuka lebar bagi semua orang, terutama bagi pendosa. Itu maksud Tuhan. Jadi mohon ya, ampunkan dosaku Tuhan, ampunkan dosa keluargaku, ampunkan dosa suamiku, istriku, anakku. Dalam masa pukul 3 itu. Bagi kami kekuatan, bagi kami cinta kasih-Mu, bagi kami berkat-Mu. Setiap hari. Yesus berjanji pada jam ini siapapun yang berdoa dengan penuh iman akan mendapatkan rahmat besar. Ini yang membuatkan kami mengamalkan doa divine mercy, kerahiman ilahi pukul 3. Ini pulang aku memegang rosary itu, tapi ada doanya yang sesuai untuk orang yang bekerja, yang orang yang ada masa. Ada tuh doanya, tapi yang ada masa boleh pakai rosary. Kata-kata Yesus pada Saint Faustina pada pukul 3 petang, mohonlah belas kasih-Ku khususnya bagi para pendosa. Pada saat itu aku tidak akan menolak apapun bagi jiwa yang mohon kepadaku demi sengsaraku. Di Badarnya, aku sendiri sudah merasakan tiap kali berdoa memohon pada pukul 3 ini, memohon kepada kerahiman ilahi, ditunjukkan kepada kerahiman ilahi. Pertama berdoa bagi orang yang berdosa dulu, baru berdoa meminta apa yang kami maukan. Dia akan memberi apa yang kami mohon kalau itu sesuai dengan kehendak Yesus. Macam yang tadi, kalau aku mohon berita, ia dah sesuai, dia juga dapat. Tetapi kalau kami mohon benda itu sesuai dengan kehendak Yesus, kita akan mendapatkannya. Jadi kesimpulan daripada semua ini, Prapaskah adalah waktu untuk bertobat dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Mengaku dosa adalah jalan menuju pemulihan rohani. Percayalah pada kerahiman ilahi. Tuhan selalu menunggu pertobatan kita.
Oke, walaupun tadi pakai kerahiman ilahi divine mercy, tadi bukan tidak apa ni? Kalau tadi mengamalkan ini, tadi mesti juga pasti ke pengakuan dosa. Jangan ada aku sudah mengamalkan divine mercy ini supaya aku pada lagi tidak mesti. Tetapi ini adalah sebagai amalan tadi everyday. Kalau kamu amalkan kebaikannya banyak nih. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Di dalam Yesaya bagi 1 ayat 18 sama dengan apa yang Yesus berkatakan kepada Porsina tadi. Oke, penutupnya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Yohanes bagi 8 ayat 11. Jadi sebelum saya menutup, saya terima kasih kepada Doris dan KISK yang telah menjemput saya untuk menyampaikan tentang ajaran dosa, dan saya mengambil peluang untuk